Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian yang mengasihi Tuhan dan mencintai GKMI. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini dengan tema Jangan Jadi Tawar. Bacaan kita terambil dari Matius 5 ayat 13 yang berbunyi demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jemaat sekalian, setiap kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya garam, bukan? Meskipun banyak di antara kita, termasuk saya yang tidak hobi masak, namun kita semua setuju bahwa garam termasuk bumbu dapur yang paling dibutuhkan untuk berbagai jenis masakan. Apa jadinya jika bakso atau makanan favorit kita lainnya tidak diberi garam? Tentu akan terasa hambar. Rasa asin pada garam itulah yang membuat makanan yang tawar menjadi lebih gurih dan nikmat untuk disantap. Pada zaman Tuhan Yesus, garam ternyata memiliki fungsi yang lebih penting lagi, yakni untuk mengawetkan makanan. Kalau saat ini kita terbiasa mengawetkan daging dan makanan lain dengan cara memasukkannya ke dalam freezer, maka orang-orang pada zaman itu menaburinya dengan garam sehingga makanan tidak cepat busuk. Semakin banyak garam yang ditabur, makanan semakin tahan lama. Begitu pentingnya garam pada zaman itu sampai-sampai orang Romawi menggunakannya juga sebagai alat pembayaran atau upah. Gambaran itulah yang Yesus hendak sampaikan di dalam khotbah di bukit ketika ia berkata, "Kamu adalah garam dunia." Meskipun pengajarannya didengarkan oleh banyak orang, namun pernyataan ini secara khusus ia sampaikan kepada para murid yang pada waktu itu berada di dekatnya. Supaya kehidupan mereka sebagai pengikut Kristus dapat menggarami dunia atau orang-orang di sekeliling mereka. Persoalannya, garam tidak selamanya tetap asin. Menurut penafsiran di daerah Palestina, garam diangkat dari laut mati dan mengandung unsur-unsur lain di dalamnya. Jika terguyur hujan, maka unsur garamnya akan larut terbawa air. Sehingga yang tersisa hanyalah bubuk putih tanpa rasa asin di dalamnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memperingatkan para murid untuk tidak kehilangan keasinannya. Oleh karena ketika garam menjadi tawar, ia kehilangan kebermaknaannya. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Prinsip yang sama berlaku juga bagi kita saat ini. Apapun profesi yang kita geluti, status dan peran kita sebagai murid Kristus, garam dunia tidak pernah berubah. Tuhan Yesus menghendaki kehadiran kita di sekolah, kantor, lingkungan tetangga, atau dimanapun juga dapat menaburkan rasa asin yang dibutuhkan melalui pergaulan yang sehat, prestasi dan kinerja yang baik, perkataan yang membangun, dan juga perilaku sehari-hari yang tentunya dapat menjadi teladan. Contoh sederhana, melalui kehadiran saya di lingkungan RT 02 ini, sebagai bendahara yang jujur dan tidak korupsi setidaknya dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi gereja yang saya wakili. Anda pun dapat melakukan bagian Anda. Kehadiran kita sebagai murid Kristus di tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan semakin hari semakin jahat ini sangat diperlukan. Jangan biarkan hidup kekristenan kita menjadi tawar dengan berdiam diri melihat berbagai penyimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan kebusukan. Jika hal itu ada di luar otoritas atau wewenang kita, setidaknya kita dapat mendoakan mereka. Mari kita melakukannya bersama-sama karena mustahil untuk melakukannya sendiri. Semakin banyak garam ditabur, maka semakin besar dampak yang dirasakan. Demikian pula semakin banyak murid Kristus yang menggarami lingkungan sekeliling, niscaya kebusukan itu dapat dicegah sehingga hidup ini menjadi lebih nikmat. Amin.